Selamat pagi kepada saudara-saudara Dieng dan Metu. Ya, pagi. Oke, di sini saya akan mengadakan podcast. Tapi sebelum kita memulai podcast, saya ingin bertanya bagaimana kabar saudara-saudara sekalian. Baik, saya dulu. Oke, jadi di sini tema kita ini tentang Menteri SDM kita. SDM. Pak Bahlil ya. Pak Bahlil. Jadi di sini saya akan memberi ajukan tentang pemberian etanol terhadap BBM. Jadi di sini sebenarnya apa sih itu etanol? Etanol itu sebenarnya itu adalah hasil reaksi kimia. Jadi menciptakan suatu alkohol yang kadar kemurniannya itu benar-benar murni. Oke, yang menciptakan apa ya? Seperti permasalahan-permasalahan di kereta yang banyak dikeluhkan sekarang. Dapat sebenarnya etanol itu seperti ini lah. Itu dia sama kayak kalau di dalam BBM dia, kalau kamu campurkan minyak goreng dengan air, itu nanti dia akan terpisah. Jadi airnya di bawah, minyak gorengnya di atas. Begitu juga kalau kita nanti meneliti pada etanol, penambahan etanol sama minyak bumi atau BBM. Makanya kalau dalam itu kita bisa paling dengar dengan passive situation. Ya. Baru nanti kan etanol ini sifatnya itu menyerap air dari udara. Itulah makanya banyak yang mengeluhkan bahwa keretanya itu pembakarannya tidak efisien, tidak enak lagi lah untuk ngegasnya. Dan karena itu juga lah bisa bekarat pada mesin. Karena ada juga faktor dia itu menyerap air. Etanol juga kan punya sifat yang menggosongkan atau karet dalam mesin karena dia menyerap air. Dan juga kalau dalam penambahan etanol ini membuat suatu BBM itu yang misalnya dalam BBM itu ditambah etanol, jadi BBM itu menjadi tidak sekuat BBM tanpa etanol. Pembakarannya tidak maksimal lagi. Oke. Kira-kira menurut kalian berdua, apakah etanol ini baik atau buruk? Sebenarnya untuk faktor baik dan buruk itu pasti semua ada. Pada faktor baik itu Pak Bahlil ingin membuat bahan bakar Indonesia itu emisinya itu kurang, emisi karbon itu berkurang. Makanya kita makan etanol karena sifat etanol itu dapat menguraikan karbon dioksida. Tetapi dampak buruknya seperti yang saya bilang tadi, kan etanol ini dia alkohol murni, dia bisa menyerap air dari udara sehingga menciptakan karat pada kendaraan serta juga pembakaran tidak maksimal karena minyak dan apa terpisah. Iya. Oke. Kira-kira karena tadi kita sudah membahas tentang baik dan buruk, kira-kira berapa persen etanol yang bagus kalau dicampur sama mesin? Kalau dicampur dengan mesin itu persentasenya itu 5-10%. Karena tadi itu pembakarannya tidak maksimal jika kebanyakan etanol. Makanya hal itu yang menegaskan bahwa menteri kita mau memberikan 10% untuk etanol. 5-10% lebih tepatnya. Oke. Tetapi di sini juga ada permasalahan di Pertamina swasta. Mereka menolak atas pemberian etanol tersebut. Yang saya ingat itu, setahu saya Pak Bahlil melarang impor minyak. Tetapi SPBU swasta harus mengimpor dari SPBU negara, yaitu Pertamina. Jadi dalam hal itu saya melihat mengapa, pasti bertanya mengapa SPBU swasta seperti Shell dan yang lain-lain itu dia menolak untuk mengimpor minyak bumi dari Pertamina ataupun PT Minyak Indonesia yang asli. Itu kita dapat melihat dari berbagai arah sih. Dapat salah satu mungkin dalam faktor harga sama kualitas. Kualitas BBM kita, minyak bumi kita itu kalah dengan kualitas BBM mereka yang lain. Salah satunya seperti BBM kita itu kurang efektif dalam pembakarannya dan juga BBM kita itu tidak ramah lingkungan. Berbanding terbalik dengan BBM yang diimpor orang itu dari negeri mereka, yaitu kualitasnya bagus karena filterisasinya ataupun pengolahannya itu bagus. Makanya mereka menolak ataupun agak apa ya bisa dibilang kayak tidak maulah, kalau bisa janganlah kayak gitu. Oh, jadi karena asumsi itulah yang membuat mereka itu tidak mau jadinya. Iya, karena kualitas itulah. Ya. Emangnya menurut kalian tadi kan menurut saudara Dieng kan karena kualitas. Emangnya kualitas BBM Pertamina jelek? Ya seperti yang saya bilang tadi ya. Sebenarnya
kita kalau kita bandingkan dengan negara luar, kualitas BBM-nya itu udah kalah jauh kali lah. Nggak apple to apple lagi lah, udah jauh. Karena ya lanjut. Sebagai tambahannya, kalau dibandingkan dengan perusahaan minyak dari negara lain, perusahaan minyak kita bisa dibilang Tertinggal jauh. tertinggal jauh. Sebagai contoh, ada suatu kasus, saya lupa tahun berapa, di mana suatu pesawat kargo dia diisi dengan satu truk tangki BBM dan terjadi permasalahan pada saat penerbangan. BBM dari mana itu? Kalau tidak salah itu dari Pertamina. Iya, dari Pertamina. Jadi saat penerbangan terjadi masalah pada mesin dan terjadi kerusakan hebat pada mesin yang mengakibatkan pesawat harus landing darurat dan mengalami ya rusak parah lah di bagian mesinnya. Itu nggak ada korban. Ya? Tidak ada korban dan untungnya Karena kebetulan pesawat kargo Iya, juga, jadi iya. barang. dan juga pesawatnya ya untung saja bisa landing dengan baik gitu. Emang kira-kira berapa orang dalam satu Itu pesawat kargo. Kargo untuk Kargo ngangkat untuk barang-barang gitu. Oh, mantap banget. Kayak paketmu, kalau ada paketmu datang kayak gitulah. Makanya aku rasa paket-paket sekarang telat-telat belum datang ya. Gara-gara itu kerasa. Jadi gitu juga ya. Oke. Di sini ada juga kan kasus terhadap pemberian seperti memberikan meme terhadap menteri kita. Oh, di yang SDM itu. yang inahan yang Yang nggak hina-hinaan. bahlil gini-gini gitu ya, Ya. stiker. Kira-kira baik nggak itu pencemarannya itu? Kalau menurut saya sendiri, mungkin reaksi masyarakat sudah berlebihan. Mengapa saya bilang begitu? Karena mungkin pandangan masyarakat itu nggak sepenuhnya bisa dikatakan benar. Ya karena Pak Bahlil juga mungkin sudah memikirkan dengan matang bagaimana caranya Indonesia ini bisa menjadi rakyat maju. Tetapi ya apa bisa dibilang kalau kondisi kualitas masyarakat kita masih cuman bisa main belakang doang. Lagian Pak Bahlil itu juga manusia, bukan nabi, ya kan? Iya. Namanya- Mungkin orang ini mengkritik itu karena etanol tadi itu, tapi kita kembali lagi, etanol itu juga ada manfaat baiknya, seperti ramah lingkungan sama emisi tadi. Ya. Tetapi mungkin ya karena masih belum dibiasakan etanol ini, belum biasalah di mesin kita, kan sesuatu yang baru itu pasti nggak nyaman lah. Contohnya lah kalau kita kayak lagi tidur di rumah orang, pasti itu agak susah lah tidurnya kayak gitu juga karena belum dibiasakan. Iya, karena terutama kan banyak juga kalau Stiker gitu. Iya, stiker. Tapi juga kan karena permasalahan etanol ini kan umum masyarakat karena pemberian etanol itu kan jadi merasa gimana kesusahan karena harus mengganti peralatan-peralatan yang jadi rusak karena penyebab penambahan etanol ini. Tapi kita kembali lagi kepada kritikan masyarakat itu, dia tidak fair lah bisa dibilang kan. Itu terlalu berlebihan. Kenapa bisa dibilang? Karena ya kalau kita tengok di berita-berita juga Pak Bahlil katanya histori apanya juga dia dulu pernah digitukan sama teman-temannya. Jadi kan kasihan juga. Kalau bisa ngekritik itu pada kinerjanya, jangan pada fisik lah. Soalnya saya lihat juga ada pada stiker-stiker di TikTok gitu kayak tiba-tiba Pak Bahlil mukanya dihitamkan kayak gitu. Oh iya, kayak luar ngesen-ngesen gitu. Ya itulah. Terus menurut kalian karena kasus Pak Bahlil ini, apakah ini tindakannya harus serius gak hukumannya? Untuk masyarakat nih maksudnya. Iya. Sebenarnya sih kalau menurut saya ini harus ditindaklanjuti dengan serius. Mengapa saya bilang begitu? Mungkin kalau nggak salah saya pernah dengar suatu pasal yang menjelaskan tentang Hak asasi. Bukan berpendapat gitu kan. berpendapat tapi sewajarnya. Tidak sampai ya seperti kasus sekarang lah, sampai ditaruh-taruh meme. Padahal kita tahu Pak Bahlil itu Manusia. ya manusia dengan mempunyai jabatan. Ya tidak seperti masyarakat yang hanya bisa berkomentar dan hanya bisa memberikan pendapat aja. Sebenarnya sih kalau kata saya rakyatnya nggak salah juga memang. Sebenarnya rakyat itu lebih tinggi karena kita tahu kan Yes. rakyat itu Ya, lebih memang tinggi. lebih tinggi. Ya, cuman kan tindakannya itu ya. kurang pasti. Kurang Pokoknya pas gitu. Kurang pas. Harusnya itu kan kita mengeluarkan suara harusnya kan, bukan malah menjadi tindakan yang tidak bagus terhadap. Jadi kayak bully lah Ya, ujung-ujungnya. istilahnya jadi bullying gitulah. Terus karena gitu juga makin banyak juga yang bela sesama masyarakat.
yang membela itu juga malahan lebih parah. lagi malahan. Kayak didukung aja gitu, kayak ya walaupun diejek aja lah lagi, enggaknya ketahuan gitu. Padahal aslinya katanya juga sebenarnya yang ngejek-ngejek itu sebenarnya Buzzer gitu. ya, orang buzzer gitu lah. Orang yang nggak berkedung, Iya. apa yang nggak berkedung? Kata Pak Bahlil juga katanya karena udah terlalu kesal gitu ya, karena udah nggak terima, katanya udah ada beberapa Yang ditangkap. pasukan yang udah dikirim buat Digerebek. Iya, katanya sih gitu sih. Oh, berarti nggak ada terjadi perkalian? Nggak ada, masih Enggak nggak ada. lah, profesional lah Pak Bahlil. Dia juga menteri kan. Kan nanti kalau kayak gitu penganiayaan rakyat dipecat langsung, nggak kerja, nggak jadi apa-apa juga. Di sini juga ada lagi tentang ojol, ya, tentang menggunakan BBM subsidi. Menurut kalian apa pendapat Anda mengenai ojol nggak boleh menggunakan BBM subsidi? Subsidi Sorry. ya. Nah, kalau ini juga menurut saya ya sama lah, tadi kan saya juga nggak membela ke masyarakat, nggak bela ke Pak Bahlil juga. Ya Pak Bahlil ini juga menurut saya ya terlalu berlebihan juga. Kenapa juga ojol nggak diperbolehkan Menggunakan BBM? Sementara dia hanya rakyat biasa yang ingin mencari makan untuk keluarganya. Iya. Kita nggak tahu juga, mungkin malahan Nggak ada dapat. nggak ada pendapatan untuk ngisi BBM pun kadang susah. Pas udah ada uang untuk ngisi BBM malah nggak dikasih. Lagian tahu gak? Yang tadi kan kau juga pesan apa kan? Pesan Gojek kan? Iya. Itu kan 10.000, berapa ribu tadi? 10.000. Nah 10.000 itu nggak langsung pure sama apanya. Nanti orang itu juga ada nyetor lagi. Iya, Jadi ordernya lagi. mungkin ada persenan, bagi persenan gitu lah dengan aplikasinya. Jadi memang mereka termasuk rakyat yang ke bawah lah bisa dibilang. Karena mungkin dalam segi pekerjaan lah ya. Tapi mungkin ya seperti pemikiran orang kan, opini orang mungkin para ojol ini bekerja, masih punya tangan, masih punya kaki, masih punya pendapatan, ya janganlah diambil. Mungkin kayak gitu pemikiran mereka. Iya. Tapi juga terkadang masyarakat kan berpikir buat apa ojol kayak double kali pekerjaannya. Kan mereka kan juga kan kayak kita bilang mengambil tambahan kerja gitu untuk lebih menaikkan Uang. uang untuk kehidupan mereka. Oke. Jadi di sini itulah beberapa pertanyaan untuk saudara-saudara sekalian Ya. untuk podcast kita pada hari ini. Saya sangat terima kasih kepada saudara Matthew dan saudara Dieng telah menjadi podcast saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan salam budaya. Salam.